Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo semua. Guys, tadi ada pembacaan teks. Siapa yang tahu itu teks apa? Yaps, bener banget. Itu adalah teks Sumpah Pemuda yang dimana selalu kita bacakan dan selalu kita ingat setiap pelajaran sekolah. Kalian ingat gak sih? Sumpah Pemuda itu selalu diajarkan oleh guru-guru kepada kita dari generasi ke generasi, dari kita SD sampai kita SMA sampai sekarang. Bahkan para kakak-kakak kuliah pun masih diajarkan Sumpah Pemuda oleh guru-gurunya. Kenapa? Yuks, kita lihat. Guys, kalian tahu gak sih? Sekarang Indonesia itu tinggal di zaman dimana kita tentram, tenang, rukun, dan tidak perlu khawatir sama sekalipun dengan hal yang kita lakukan. Kita keluar rumah, melihat tetangga. Halo ibu, halo bapak. Kita masih dapat bercengkrama bersama, tertawa bersama, dengan canda dan riang. Namun, kalian tahu gak sih? Dahulu kala selama 300 lebih tahun lamanya, Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Kita dijajah, kita dipermalukan, kita dihina, kita diinjak-injak oleh negara, oleh bangsa lain. Namun, pemuda-pemuda Indonesia tidak berdiam diri di situ saja. Salah satu contohnya adalah para pemuda Indonesia membentuk suatu organisasi yang sering kita dengar dan sering dibahas-bahas dalam setiap pelajaran, ya Sumpah Pemuda. Yang dimana diisikan oleh pemuda-pemuda pelajar Indonesia yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahas tentang Sumpah Pemuda nih. Kalian tahu gak sih Sumpah Pemuda itu apa dan tanggal berapa? Majulah negeriku. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia semua. Nah, ikrar ini tuh dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu 27-28 Oktober 1928 yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda di Batavia yang kini bernama Jakarta. Nah, terkait dengan Sumpah Pemuda, pelajaran apa sih yang kita dapat petik dari perjuangan tersebut? Yang pertama, ya ini semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk gak pernah berhenti berjuang. Guys, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sumpah Pemuda adalah tonggak lahir dari kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, perjuangan para pemuda untuk mencapai kemerdekaan itu gak mudah loh. Dan banyak sekali tumpah darah yang dibutuhkan. Tidak semerta-merta kita bayar Indonesia untuk kemerdekaan, tidak. Banyak sekali perjuangan para pejuang-pejuang dahulu kita. Dari tumpah darah, meninggalkan keluarga, dan lain sebagainya. Mereka butuh waktu hampir 17 tahun hingga akhirnya bisa mengibarkan bendera merah putih tanda merdeka. Nah, perjuangan para pemuda itu patut banget kita contoh
Coba bayangkan kalau mereka berhenti berjuang. Mungkin saja sampai sekarang kita masih negara jajahan loh. Nah, yang kedua adalah meski ada perbedaan suku, agama dan ras, kita semua satu Indonesia. Indonesia yang seperti kita ketahui itu memiliki banyak amat sekali suku, agama, dan ras. Perbedaan ini harusnya indah dan menciptakan toleransi antar warga. Tapi sayangnya, banyak dari kita masih tertutup dengan perbedaan, bahkan melihat perbedaan sebagai ancaman loh guys. Banyak juga yang masih memiliki stereotip dan sikap diskriminatif terhadap suku, ras, agama di luarnya. Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa kita tetap berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, kalian harus tahu dulu, di Sumpah Pemuda itu banyak sekali pemuda-pemuda dari berbagai daerah. Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa. Mereka semua bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kita juga harus menjaga warisan lokal dan bangsa sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaan, apakah kamu bangga menjadi warga Indonesia? Nah, ketika pertanyaan ini diberikan kepadamu, apa jawaban kamu? Sebagai generasi milenialis, kita banyak bersentuhan dengan dunia global. Banyak milenialis lebih tertarik dengan budaya asing dibandingkan budaya lokal. Sangat disayangkan ya guys. Banyak juga yang lebih tertarik pergi berwisata ke luar negeri dibandingkan daerah lokal. Padahal daerah-daerah kita luas, beragam budaya yang bisa kita kunjungi. Memang kemajuan dunia global berpengaruh positif untuk kita, tapi jangan sampai kita melupakan budaya lokal. Banyak juga kok wisata warisan dan budaya lokal yang patut kita banggakan. Yang keempat, meski kini sudah banyak bahasa asing, yuk mari kita cintai bahasa Indonesia. Kita sebagai milenialis hidup dalam era globalisasi. Gak heran kalau kita gencar banget untuk mempelajari bahasa global seperti bahasa Inggris hingga bahasa asing lain agar semakin nilai lebih. Kita aja sekarang belajar bahasa Jepang ya. Hal ini tentu baik sih, tapi ternyata perlahan-lahan bahasa Indonesia menjadi pudar seiring berkembangnya zaman. Ditambah lagi, anak-anak muda zaman sekarang sering banget memakai bahasa gaul dan menciptakan istilah-istilah lain di luar bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Indonesia semakin memudar. Nah, Sumpah Pemuda itu mengajarkan kita untuk gak pernah melupakan bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipahami oleh setiap bangsa. Jadi jangan sampai pudar ya. Sesuai teks Sumpah Pemuda keberapa? Yaps, bener banget, ketiga. Yang kelima, kemanapun kakimu berpijak, jangan pernah melupakan tanah kelahiranmu. Nah, banyak banget nih warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Sayangnya mereka tidak kembali lagi ke tanah air setelah mendapat ilmu tersebut. Padahal, kalau mereka kembali lagi banyak banget ilmu yang bisa mereka bagikan untuk kemajuan tanah air Indonesia. Indonesia tuh memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat tanah kelahiran kita, kemanapun kaki berpijak, jangan lupa untuk kembali pulang. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang kita dapat petik dari perjuangan Sumpah Pemuda. Guys, kita sebagai siswa-siswi generasi penerus bangsa Indonesia tidak perlu kok kita menjadi presiden, tidak perlu menjadi menteri, tidak perlu menjadi DPR, DPRD, MPR, dan lain sebagainya. Kita di sini, hari ini, detik ini, dalam umur dan badan ini, kita hanya perlu melakukan hal-hal yang kita bisa. Tidak jauh dan tidak sulit. Menghormati guru, khidmat dalam upacara,
belajar dengan sungguh-sungguh, dan saling menghormati antara sesama teman. Serta yang paling penting yakni jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali ya kita lupain sejarah. Karena apa? Dengan jas merah, kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik.